Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat tersebutlah, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat tersebutlah mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya Abi Sarip dari MK Budli Umat yang memang aktivitasnya itu sebagai amilin atau bisa dikatakan tugas kita yaitu di Jiswab, zakat, infak, sodakoh dan wakaf. Oleh sebab itu mudah-mudahan dari zakat, infak, sodakoh atau jiswab ini yaitu sarana mengentaskan kemiskinan. Ada suatu cerita yang luar biasa, ini kejadian nyata, yaitu ada seorang pemuda yang luar biasa, yaitu bagaimana dia berpikiran kalau satu RT saja ada satu orang anak muda, walaupun anak muda itu tidak banyak untuk menghafal, tidak banyak hafal Qurannya, tidak banyak hafal hadisnya, tapi itu pemikiran yang luar biasa. Oleh sebab itu, dia berpikiran, setiap satu RT yang ada 40 kakak, dia berpikiran jangan sampai di satu RT itu ada yang sengsara, ada yang kelaparan, dan ada pula yang putus sekolah. Oleh sebab itu, dia mendata, udah mulai mendata aktivitas dia akhirnya dari 40 warga itu dia mendata, dapatlah ada 10 warga yang kebutuhannya itu bisa dikatakan orang kaya. Ada 5 warga itu boleh dikatakan duafa atau orang miskin karena dia itu anak-anaknya putus sekolah. Oleh sebab itu pemuda yang luar biasa ini berpikiran begitu bagus bagaimana caranya dia itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya dia mengunjungi 10 dari orang kaya tersebut dan alhamdulillah dari 10 orang kaya tersebut dia mempunyai program. Pemuda itu mempunyai program kepada 10 orang kaya itu. Tolong siapkan 2 piring setiap hari atau 2 bungkus setiap keluarga-keluarga yang kaya tersebut. Akhirnya alhamdulillah terkumpul 20 bungkus dan akhirnya untuk anak-anak yang 5 keluarga itu tercukupi makannya. Begitu juga akhirnya lambat laun tidak lagi berbentuk nasi bungkus, tetapi dia berbentuk uang. Sebab itu dipercayakan kepada pemuda itu untuk mengurus yang 5 keluarga yang duafa itu untuk bagaimana tidak putus sekolah di RT tersebut. Jadi anak-anak yang kelima itu 1 tidak putus sekolah, 2 dia itu terselesaikan dengan makannya, tidak lagi untuk turun ke jalan. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ini sebagai contoh pemuda-pemuda yang luar biasa ini berpikiran bahwa dia sudah menjadi filantropi, NGO yang ada di tiap RT. Dia berpikir karena negara-negara itu tidak mungkin akan hadir di situ. Sebab itu kita berusaha jangan sampai di wilayah kita ada orang yang miskin dan jangan sampai di wilayah kita ada orang-orang yang putus sekolah. Itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan bisa sebagai asar atau pengaruh kita dalam bagaimana caranya kita menolong. Jadi amilin ini bisa juga dilakukan oleh pemuda-pemuda yang memang belum terdaftar menjadi amilin. Oleh sebab itu hati-hati dari pemuda tersebutlah. Semoga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tempatnya itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini bisa dicontoh oleh pemuda-pemuda yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.